Baru-baru ini, ramai di berbagai sosial media tentang menguatnya berita Indonesia wajib militer. Bayangkan jika kamu, teman-teman kamu, atau mungkin adikmu, semua diwajibkan ikut pelatihan militer. Bukan sekadar ekskul pramuka atau baris berbaris, tapi pelatihan fisik, mental, bahkan disiplin ala tentara. Bukan mimpi, bukan kabar burung. Ini adalah wacana yang mulai dilontarkan langsung oleh pejabat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Adalah Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, yang membuka kemungkinan tersebut. Dalam pernyataannya, beliau menyebut bahwa wajib militer bisa diterapkan di Indonesia jika kondisi anggaran negara memungkinkan. Wajib militer atau seringkali disingkat sebagai WAMIL adalah kewajiban bagi warga negara berusia muda, terutama pria, biasanya antara 18 sampai 27 tahun, untuk menyandang senjata dan menjadi anggota tentara, dan mengikuti pendidikan militer guna meningkatkan ketangguhan dan kedisiplinan orang itu sendiri. Wajib militer bukan hal baru di dunia. Di Korea Selatan, setiap pria usia 18 sampai 28 tahun wajib menjalani pelatihan militer selama sekitar 18 sampai 21 bulan. Di Singapura, bahkan lebih awal dan lebih ketat. Lalu, kalau Indonesia menerapkannya, apa tujuannya? Satu kata, kesiapan. Kesiapan menghadapi ancaman, kesiapan bela negara, dan yang tak kalah penting, membentuk karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, dan siap berkontribusi. Namun Brigjen Frega tak menutup mata. Ia dengan tegas menyebut bahwa wajib militer bukan hal yang murah. Justru sebaliknya, WAMIL membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, kita memang saat ini sifatnya adalah sukarela, melalui KOMCAD, komponen cadangan. Kemudian juga ada program bela negara. Mungkin kalau misalnya nanti kita sudah punya anggaran yang jauh lebih banyak, bukan tidak mungkin kita bisa menerapkan kebijakan yang lebih maju, ya seperti wajib militer, ungkapnya. Faktanya, anggaran pertahanan Indonesia saat ini masih jauh dibandingkan negara-negara yang sudah menerapkan wajib militer. Misalnya, Korea Selatan bisa menggelontorkan belasan hingga puluhan miliar dolar tiap tahun hanya untuk menjaga sistem wajib militer mereka tetap berjalan lancar. Itulah mengapa Frega menyatakan bahwa WAMIL baru bisa diterapkan jika anggaran negara sudah cukup besar. Prioritas saat ini mungkin masih ke pembangunan, pendidikan, dan pemulihan ekonomi. Namun di balik semua itu, Brigjen Frega juga memberi penekanan penting. Ia tidak ingin rencana wajib militer ini dipahami secara keliru. Wajib militer, menurutnya, bukanlah bentuk militerisasi masyarakat sipil. Bukan pula upaya untuk membuat Indonesia jadi negara yang kaku dan otoriter di bawah komando militer. Yang ingin dibangun adalah semangat bela negara, disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan dalam menjaga kedaulatan. Jadi bukan menjadikan rakyat sebagai tentara, tapi membekali generasi muda dengan nilai-nilai pertahanan tanpa harus mengubah wajah demokrasi kita. Di tengah hangatnya perbincangan soal wajib militer, suara dari para pengamat pun mulai bermunculan. Salah satunya datang dari Khairul Fahmi, analis militer dari Institute for Security and Strategic Studies, atau ICSS. Menurut Fahmi, wacana ini sah-sah saja untuk dibicarakan. Bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul tanpa dasar, dan jelas bukan hal baru. Secara konstitusional dan yuridis, Indonesia memang punya landasan hukum untuk menerapkan wajib militer. UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Untuk memahami wacana wajib militer dengan jernih, kita perlu kembali ke dasar negara kita. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada pasal 30 disebutkan dengan jelas bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Formulasi pasal ini penting, karena kata berhak datang lebih dulu, baru kemudian wajib. Ini bukan sekadar urutan kata, tapi cerminan prinsip dasar negara kita. Hak warga harus dipenuhi sebelum kewajiban dituntut. Artinya, sebelum negara bisa meminta rakyat ikut serta dalam pertahanan, negara harus lebih dulu hadir. Menyediakan fasilitas, membentuk regulasi yang adil,
dan merancang mekanisme yang memungkinkan rakyat menjalankan haknya secara nyata dan merata. Kalau tidak, maka kewajiban ikut bela negara bisa jadi hanya wacana atau lebih buruk, dipandang sebagai paksaan sepihak. Dan inilah yang jadi catatan penting dalam setiap wacana penerapan wajib militer. Selain UUD 1945, dasar hukum lain yang memperkuat wacana wajib militer juga bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Di pasal 9 ayat 2, dijelaskan bahwa partisipasi warga negara dalam upaya bela negara bisa dilakukan dalam 4 bentuk utama. 1. Pendidikan kewarganegaraan. Inilah dasar pembentukan karakter cinta tanah air di sekolah-sekolah dan kampus. Bukan hanya hafalan, tapi pemahaman tentang hak, kewajiban, dan identitas sebagai bangsa. 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Inilah yang sering jadi sorotan saat wacana wajib militer mencuat. Latihan fisik, disiplin militer, dan kesiapan bela negara. Semua terangkum dalam bentuk ini. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI, baik secara sukarela maupun wajib. Artinya, warga negara bisa mendaftar secara sukarela, atau, jika sistem mengharuskan, juga bisa dimobilisasi sebagai bagian dari pertahanan. 4. Pengabdian sesuai dengan profesi. Dan ini penting, karena bela negara tidak selalu tentang angkat senjata. Dokter, guru, petani, jurnalis, bahkan konten kreator, semua bisa ambil bagian selama mereka bekerja dengan semangat untuk negeri. Jadi, pelatihan dasar kemiliteran dan pengabdian sebagai prajurit secara wajib bukan gagasan baru. Itu sudah menjadi bagian dari sistem hukum kita dan sah untuk dijadikan opsi partisipasi warga dalam sistem pertahanan nasional. Fahmi juga menekankan, ada banyak pertimbangan dalam mewacanakan wamil. Kalau kita mundur sejenak ke masa lalu, ternyata Indonesia bukan asing dengan konsep pelatihan dasar kemiliteran bagi warga sipil. Sebelum era reformasi, negara ini pernah menerapkan berbagai skema pelatihan militer wajib, terutama bagi kalangan tertentu. Salah satunya adalah Sepamilwa, Sekolah Perwira Militer Wajib. Pesertanya direkrut dari lulusan perguruan tinggi. Mereka bukan tentara karier, tapi diberi pelatihan militer secara khusus untuk disiapkan menjadi perwira wajib. Untuk yang mendaftar secara sukarela, programnya disebut Sepamilsuk, Sekolah Perwira Militer Sukarela. Dan hal serupa juga berlaku di tingkat Bintara dan Tamtama. Bahkan, pelatihan militer juga wajib bagi profesi-profesi strategis. Misalnya, intelijen, jaksa, petugas imigrasi, bea cukai, serta para karyawan di lembaga pemerintah dan BUMN yang dianggap vital. Ini menunjukkan bahwa konsep bela negara lewat pelatihan militer bukan hal asing dalam sejarah Indonesia. Hanya saja, pendekatannya berubah seiring zaman, menyesuaikan dengan arah demokrasi, HAM, dan tata kelola negara. Penting untuk kita pahami bahwa Indonesia tidak menganut sistem wajib militer total seperti di Korea Selatan atau Israel. Sesuai amanat konstitusi, sistem pertahanan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, atau yang dikenal dengan singkatan Sishan Kamrata. Sishan Kamrata bersifat partisipatif. Artinya, pertahanan negara tidak hanya menjadi tugas militer, tapi melibatkan seluruh elemen bangsa yang terbagi dalam 3 komponen utama. 1. Komponen utama, TNI. Sebagai garda terdepan, Tentara Nasional Indonesia tetap menjadi tulang punggung pertahanan negara. 2. Komponen cadangan, warga negara dan sumber daya nasional yang disiapkan. Inilah ruang di mana masyarakat bisa ikut serta secara aktif, termasuk lewat pelatihan atau program yang disiapkan oleh negara. 3. Komponen pendukung, masyarakat dan institusi lainnya. Misalnya, lembaga pendidikan, perusahaan teknologi, media, bahkan relawan. Semua bisa berkontribusi dalam mendukung pertahanan nasional sesuai perannya masing-masing. Inilah yang membedakan Indonesia. Bukan sistem wajib militer total, tapi sistem kolektif yang melibatkan kekuatan rakyat sebagai mitra TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa. Meski secara hukum, wajib militer memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia,
Nyatanya, ada satu hal besar yang masih menjadi penghalang. Pasal 9 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dengan jelas menyebut bahwa 3 bentuk partisipasi bela negara, yakni pendidikan kewarganegaraan, pelatihan militer wajib, dan pengabdian profesi, harus diatur dalam undang-undang turunan. Masalahnya, sampai hari ini, undang-undang turunan itu belum juga diterbitkan. Tanpa regulasi pelaksana yang jelas, semua skema yang dibayangkan tentang wajib militer belum bisa dijalankan secara konkret. Dengan kata lain, secara operasional, WAMIL, baik dalam bentuk pelatihan dasar kemiliteran maupun pengabdian sebagai prajurit, belum bisa diterapkan secara efektif dan menyeluruh di seluruh Indonesia. Tanpa kejelasan hukum, kebijakan seperti wajib militer bisa menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Maka, sebelum bicara soal kesiapan rakyat, negara harus lebih dulu siap secara regulatif dan institusional. Lalu, bagaimana jika wajib militer benar-benar diterapkan di Indonesia? Apakah ini solusi atau justru menimbulkan masalah baru? Menurut pengamat militer dari ISISS Khairul Fahmi, wacana ini memang membawa harapan, tapi juga memikul tantangan yang tidak kecil. Di sisi positif, WAMIL bisa menjadi pengungkit besar bagi pertahanan nasional, karena kita akan memiliki cadangan personel terlatih yang siap dikerahkan bila dibutuhkan. Lebih dari itu, pelatihan militer bisa menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. WAMIL juga berpotensi memeratakan semangat bela negara, menjadikannya ruang integrasi sosial yang kuat, tempat anak bangsa dari berbagai latar belakang bisa belajar berdiri bersama sebagai satu kesatuan. Di tengah ancaman yang makin kompleks, dari bencana alam, konflik siber, hingga disinformasi, ketahanan nasional tak cukup hanya bergantung pada pasukan tetap. Dibutuhkan rakyat yang siap dan sigap. Tapi semua itu tentu tidak datang tanpa harga. Tantangan paling besar tentu saja biaya. Dari pelatihan, pembangunan infrastruktur, hingga logistik dan kesejahteraan peserta, WAMIL akan menyedot anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, kalau tidak dirancang dengan matang dan transparan, WAMIL bisa memicu resistensi sosial, terutama jika dianggap mengganggu pendidikan, karier, atau menyasar usia produktif secara tidak adil. Ada pula risiko militerisasi budaya sipil. Nilai-nilai bela negara harus tetap inklusif, tidak boleh membuat masyarakat kehilangan ruang untuk berpikir kritis, berbeda pendapat, dan berekspresi. Dan yang tak kalah penting, tumpang tindih regulasi masih menjadi potensi masalah. Tanpa aturan teknis yang jelas, WAMIL bisa berujung pada kebingungan, ketidakadilan, atau bahkan penyalahgunaan. Jadi, apakah Indonesia siap untuk WAMIL? Atau ada jalan lain untuk menumbuhkan semangat bela negara yang lebih relevan dan efektif di masa kini? Wajib militer memang bukan sekadar soal seragam dan barak, tapi soal bagaimana negara dan rakyatnya saling percaya, saling menjaga, dan saling mempersiapkan. Karena sejatinya, bela negara bisa dimulai dari banyak hal. Dari disiplin kecil sehari-hari, kepedulian terhadap sesama, hingga keberanian menyuarakan kebenaran. Maka pertanyaannya bukan hanya siap atau tidak, tapi juga bagaimana dan untuk siapa kebijakan ini dirancang. Gimana menurut kamu? Perlukah Indonesia menerapkan wajib militer? Atau ada cara lain yang lebih sesuai untuk membangun semangat bela negara? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Saya pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Jaga semangat, jaga logika, dan tetap cinta Indonesia.